biasa-biasa saja ya, atau mungkin belum dikenal orang. Jadi salah satu untuk menarik daya beli pembeli itu tadi yaitu dengan menyediakan Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dalam vlog harian warung sembako Mama Zidni. Oh ya pemirsa, pada kesempatan sore hari ini Mama Zidni mau membahas tentang jajanan yang membuat rame di warung sembako sederhana. Kita ketahui bahwasanya kalau hanya mengandalkan namanya jualan yang harganya besar-besar, otomatis warung kita apalagi buat pemula itu perputarannya masih biasa-biasa saja ya, atau mungkin belum dikenal orang. Jadi salah satu untuk menarik daya beli pembeli itu tadi yaitu dengan menyediakan jajanan sederhana, jajanan rentengan ya pemirsa, seperti ini contohnya. Ini hanya salah satu contohnya aja ya pemirsa, karena di suatu namanya apalagi pedesaan ya, kalau kita lihat itu banyak anak-anak, apalagi setiap sore bermain bola, kemungkinan besar mereka akan namanya membelanjakan uangnya di warung kita. Adapun jenis-jenis itu tadi yang membuat ramai pembeli di warung itu bisa namanya menambah omset harian, walaupun ya jajanan itu sederhana, murah meriah, tapi jangan sepele. Dari situlah biasanya kita mendapatkan omset yang lumayan, itu dia. Tapi ada beberapa tips pemirsa bagi kita yang modalnya pas-pasan, modalnya sedikit. Ketika kita hendak membelanjakan barang rentengan, jajanan anak-anak ya pemirsa, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tadi, kalau kita modalnya itu sedikit atau baru memulai suatu usaha, usahakan kita belanja itu setiap item itu satu-satu pemirsa. Apalagi kan kita modalnya harus kita putar kembali kan. Jadi usahakan juga itu dananya itu, belanjanya itu mulai dari jajanan 500, 1000 sampai 2000. Kalau sudah jajanan 5000 ke atas pemirsa, sangat berat sekali dirasa untuk anak-anak. Karena biasanya jajanan anak-anak itu dikasih orang tuanya hanya berkisar sampai 5.000 ataupun 2.000 rupiah. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita harus membelanjakan itu di agen besar pemirsa, jangan di toko-toko kecil ya, sama aja nanti kita dikasih harga eceran. Jadi kita itu survei dulu di pasar tradisional ataupun di agen-agen, kita survei barang-barang apa yang kelengkapannya yang sedang dicari oleh anak-anak. Jadi ketika kita sudah mengetahui jajanan apa yang lagi laris di anak-anak, itu yang kita belanjakan. Dan kita belanjakan itu biar kelihatan banyak pemirsa, kita belanjakan ibaratnya contohnya seperti snack ini satu renteng itu biasa isi 10 atau 12 kita belanjakan, tapi bisa menjadi banyak item gitu. Contohnya bisa 10 item, bisa 11 item, tapi dengan berbagai merek atau berbagai jenis. Jadi bisa kelihatan menarik minat anak-anak untuk berbelanja. Itu dia. Yang pertama tadi itu jajanannya ibaratnya kita harus tahu. Terus yang kedua kita survei tempat agen belanjanya. Terus yang ketiga kisaran harga jual itu mulai dari 500, 1000 sampai 2000 rupiah. Itu dia perputaran dananya. Jadi setelah kita tadi berbelanja itu, kita juga harus ramah kepada anak-anak walaupun mereka anak-anak, karena dari kalau kita namanya menjual kepada anak-anak itu ya bisa berulang-ulang, mereka lah langganan kita. Itu dia. Jadi kalau sudah anak-anak yang berbelanja ya terkadang berisik, terkadang pengen rebutan, tapi itulah seninya kalau menjual kepada anak-anak. Itu dia. Terus yang berikutnya adalah jangan membeli barang yang tidak laku. Dalam arti kata kemasannya menarik tapi tidak disukai anak-anak. Terus usahakan jangan membeli produk-produk yang berbahaya seperti yang
ada kan pengumuman-pengumuman BPOM, sebaiknya kita hindari. Anggap aja kita belanja jajanan itu untuk anak kita sendiri. Jadi aman, orang tuanya juga tidak khawatir, kita juga sebagai penjual merasa amanah, itu dia. Oke pemirsa, itulah tadi jajanan-jajanan sederhana yang ada Mama Jini jelaskan. Ini seperti ini ya, jajanan rentengannya seperti ini pemirsa. Cukup simple, tapi inilah yang menjadi magnet atau daya beli pembeli ketika dagangan yang besar-besar belum laku ataupun belum terjual. Sampai ketemu di vlog selanjutnya pemirsa. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.